Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Pada jemaah yang saya hormati dan kepada Pak Nurbini selaku dosen pengampu retorika yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita membaca mulut kitab, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hukum mirip, kleru mreca, saya praktik di sini dengan membawa tresno. Nah, tidak akan terlaksana praktek ini kecuali dengan adanya cinta. Sebab cinta yang berawal dari mata tidak akan pernah berakhir, pasti berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Begitu pula cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta yang didasari karena hati, bukan dari mata. Sebab jika kita mencintai dengan menggunakan mata, maka kita tidak akan pernah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala. Cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati, bukan dengan jiwa. Sebab kalau putus, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Nah, begitu. Saya ada sebuah cerita di mana ada seorang hamba yang bisa masuk surga. Padahal ditanya oleh malaikat, "Wahai pemuda, wahai hamba, kenapa kamu hebat sekali bisa masuk surga?" Hamba itu menjawab, "Pasti dong, saya mengerjakan amal soleh, zakat, puasa, sholat Jumat. Saya rajin sholat Jumat." "Berapa kamu sholat Jumat?" "Setiap hari." Sangat rajin sekali hamba ini karena sholat Jumatnya setiap hari. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat Jumat di waktu hari Sabtu, dia sesat. Nah, setelah itu si malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, mengapa orang ini, hamba ini bisa masuk surga? Padahal dia sama sekali tidak ada baik-baiknya, dari ujung atas sampai ujung kakinya." Kemudian Allah menjawab dengan keagungannya. Allah menjawab, "Hamba ini masuk surga bukan karena semata-mata amalnya. Sebab masuk surga bukan karena banyak atau sedikitnya amal, melainkan rahmatku, kasih sayangku." Allah mengatakan seperti itu. Jadi kemudian Allah memerintahkan ke malaikat itu membuka mulut si hambanya itu. Lalu dibukalah mulut itu, dan di dalam mulut itu ada kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, begitu besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sebab apabila kita mengukur kasih sayang dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah mendapatkan ukuran itu. Contoh saja saat kita bernafas, diberi kesehatan, beri umur yang sekian, tentu kita tidak pernah. Contoh saja beginilah, simpelnya lah, kasih sayang kepada seorang ibu. Nah, ada yang pernah mengukur kasih sayang seorang ibu selama 24 jam seumur hidupnya
dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua, kebaikan ibunya. Nah, sudah jelas sekali di sini kita tidak akan pernah bisa mengukur kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kasih sayang Allah, rahmat Allah ini begitu luas sekali. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah di dalam hati kita. Sebab kalau bermukmin baitullah, hati orang mukmin adalah rumah Allah. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita rasa memiliki atau mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita bisa melihat ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati. Dan di cerita ini orang ini maksiat malam maksiat, paginya tidur, malamnya maksiat lagi. Jadi amal pada akhir zaman seperti ini adalah tidur. Sebab saat tidurlah hamba tidak melakukan dosa. Nah, ngomong soal maksiat, ngaji juga ada bosannya. Begitu pula dengan maksiat pasti ada titik ininya. Ngaji ada bosannya, kadang perlu refreshing, perlu pencerahan, perlu semuanya lah. Dan juga maksiat pasti ada bosannya. Jadi pasti ada titik endingnya di dunia ini tuh. Semua apapun pasti ada titik endingnya. Jadi saya meyakini bahwa orang-orang yang maksiat tidak akan selamanya maksiat. Sebab mereka pasti ada titik jenuhnya. Tentu saja ini makan sate 10-20 tusuk pasti masih enak. Tapi kalau udah berhari-hari makan terus bosan juga. Contoh saja saya suka sekali kopi, tiap pagi saya minum kopi tiap hari lah. Kalau terus menerus hancur di lambung bos. Nah, jadi Sayyidina Ali pernah mengatakan, apabila kalian pada malamnya mendapati seorang pemabuk, jangan katakan pada paginya dia ahli pemabuk. Sebab kita tidak pernah tahu malam itu dia bertobat dan mata kita tidak pernah melihat. Sayyidina Ali pernah mengatakan pula, ketika malam hari kamu mendapati seorang yang berzina, jangan pernah mengatakan pada paginya dia adalah ahli zina. Sebab kita tidak pernah tahu dia melakukan taubat sedangkan mata kita tidak melihat. Dan jangan pernah mengatakan kepada ini yang tidak berhijab. Sebab kita tidak pernah tahu malam harinya itu dia melaksanakan 2 rakaat tahajud, sedangkan mata kita tidak pernah melihat itu tahajud itu. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi seseorang hanya karena dari penampilan, hanya dari luarnya saja. Sebab semua yang berasal dari Allah, dari hati kita, tidak ada yang pernah melihatnya. Maka jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Sebab Allah tidak pernah menilai hambanya dari fisik maupun yang luarnya. Mohon maaf, cukup sekian. Mohon maaf pada pelanggar kata. Dari saya cukup sekian. Mobil taufik, melonjak tak berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.